Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Dalam awal-awal bulan Zulhijjah ini nanti ada beberapa ibadat yang dianjurkan oleh Rasul, karena ibadat-ibadat yang kita kerjakan di awal bulan Zulhijjah ini terlebih besar pahalanya dan terlebih afdal kalau dibandingkan dengan ibadat-ibadat yang kita kerjakan di bulan-bulan ataupun di waktu yang lain. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, yaitu amal-amal yang dikerjakan di awal bulan Zulhijjah ini terlebih afdal daripada segala amal-amal yang lain. Sehingga sahabat berkata, walaupun ya Rasul berperang di sabilillah, ya kata Rasul, kecuali baru terlebih afdal amal berperang ketimbang amal di dalam awal bulan Zulhijjah apabila seseorang keluar beserta harta untuk berperang fi sabilillah, sehingga harta dan jiwa yang keluar tidak akan kembali, dengan arti syahid. Itu baru terafdal, baru banyak pahala kalau kita bandingkan dengan amal-amal yang dikerjakan dalam bulan Zulhijjah. Kemudian kenapa utamanya ataupun afdalnya 10 awal Zulhijjah? Mungkin karena ada sebabnya. Di antara lain sebab yang pertama sekali yaitu turunnya ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah masyhur turun ayat tersebut, yaitu bertepatan pada hari Arafah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, karena di bulan Zulhijjah tanggal 9 itu ada khususiat ibadat yang tidak ada dikerjakan oleh umat-umat sebelumnya, yaitu khususiat puasa hari Arafah. Itu tidak ada puasa tersebut di bulan yang lain, dan tidak ada puasa tersebut bagi umat yang lain. Beda dengan puasa sebelum Muharram, ada disyariatkan kepada umat sebelumnya, sehingga yaitu gara-gara utamanya bulan Zulhijjah dan hari Arafah, dan berkat Rasulullah, yaitu saumu yaumil Asyura yukafirani sanatal madiyah. Puasa hari Asyura dapat diampuni
dosa-dosa setahun yang sudah lalu. Sedangkan puasa di hari Arafah, Allah akan mengampuni 2 tahun dosa yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sanatal madiyah wa sanatal ba'diyah. Setahun yang sudah lalu dan setahun yang akan datang. Ini kelebihan yang kedua. Kemudian keutamaannya bulan Zulhijjah yang ketiga. Karena adanya penyembelihan kurban yang tidak akan terjadi di bulan-bulan yang lain. Yaitu kejadiannya tanggal 10, 11, 12, dan 13. Banyak sekali penyembelihan kurban yang dilaksanakan baik oleh umat Islam yang tinggal di Indonesia ataupun di negaranya masing-masing, ataupun oleh umat-umat Islam yang sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang keempat, keutamaannya bulan Zulhijjah karena terjadinya pelaksanaan haji, yaitu fi ashhurin ma'lumat, mulai daripada memang Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pelaksanaan haji di situ adalah terjadinya ihram, tetapi yang puncak kejadian nusuk yaitu mulai tanggal 9 Zulhijjah, dan tidak boleh dikerjakan baik ihram ataupun haji selain di bulan-bulan yang telah ditentukan. Misalnya kita akan ihram di bulan haram, di bulan puasa untuk mengerjakan haji, tentu saja tidak akan sah haji kita. Oleh karena demikian, untuk mengisi bulan yang sangat mulia, yang sangat terafdal, yang sangat banyak pahala diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala mulai hari ini sampai seterusnya. Apakah zikir itu tahmid, takbir, tahlil, tasbih dan sebagainya? Apalagi apabila kita mau membaca Al-Quran. Afdal zikril Quran, seafdal zikir adalah membaca Al-Quran. Apabila kita mau bersungguh-sungguh, kemungkinan sekali dalam 10 hari Zulhijjah kita bisa mengkhatamkan sekali Al-Quran. Jadi jangan hanya kita yang mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan, begitu habis Ramadan sunyi tiap tempat daripada orang yang membaca Al-Quran.
Tetapi biasakan dimanapun, kapanpun, kita selalu mau membaca Al-Quran. Lebih-lebih 10 hari Zulhijjah ini untuk mengkhatamkan sekali Al-Quran tiap sebelum salat. Kita mau membaca Al-Quran 3 lembar, sesudah salat 3 lembar, insya Allah 1 hari kita bisa membaca Al-Quran 3 juz. Kemudian ibadah yang kedua yang perlu kita memperbanyak di bulan ini yaitu berpuasa. Jadi berpuasa ini memang yang sangat dikuatkan adalah hari Arafah. Tetapi kita coba untuk memulai puasa hari ini. Hari pertama, hari kedua, sampai hari 9. 9 hari kita berpuasa di awal bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan dengan kita mau berpuasa, kita akan lebih dekat dan lebih disayangi, lebih dicintai, lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadat yang ketiga yaitu kita mau bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, beri nafkahlah olehmu tentang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita dapati tiap hari itu kita harus yakin semata-mata pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semata-mata itu adalah pinjaman Allah kepada kita. Maka jangan lupa dan jangan enggan dan jangan kikir kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Walaupun tidak diwajibkan, tetapi kita jangan malas, jangan kikir, karena harta yang tiap saat kita keluarkan untuk memberikan kepada fakir miskin ataupun orang-orang yang membutuhkan, sebenarnya itulah harta yang tinggal sama kita. Itulah harta yang akan mengikuti kita. Memang harta apabila kita mati, harta itu tinggal bagi siapa? Bagi orang yang tidak tahu bagaimana cara membawanya harta ke kuburan. Tetapi dengan sebab kita tiap saat, tiap hari memberikan sedekah, itulah sebenarnya harta yang akan mengikuti kita, yaitu menuju alam akhirat. Yang lain, harta itu akan tinggal dan akan habis. Maka alangkah senangnya apabila kita bisa memanfaatkan harta itu dengan baik, sehingga harta akan menjadi teman, tidak akan menjadi musuh. Tetapi apabila kita tidak pandai mempergunakan harta yang
pertama sekali menjadi musuh kita adalah harta di hari kelak besok. Karena orang yang banyak harta, orang kaya akan terlambat masuk surga 500 tahun sesudah orang lain masuk surga. Sesudah orang-orang fakir miskin masuk surga 500 tahun kemudian baru orang kaya masuk surga. Itu orang kaya yang bagaimana? Itulah orang kaya yang tidak pandai mempergunakan harta dan tidak pandai bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala semasa dia punya harta. Kemudian yang keempat yaitu amalan yang kita kerjakan di bulan ini, yaitu berkurban ataupun udhiyah. Kita sekarang kalau masalah uang 2.200.000, apabila ada keinginan dan kesungguhan, insya Allah akan bisa berkurban. Banyak orang-orang tua, emak-emak, orang-orang balik bisa berkorban, padahal pencariannya tidak tetap. Kenapa? Karena ada keinginan di dalam hati yang sangat sungguh-sungguh. Banyak kita lihat orang-orang tua, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin berkorban. Sementara orang-orang kaya hanya tinggal diam. Makanya apabila ada kurban, penitia kurban jangan lupa memberikan daging kurban kepada orang kaya yang malas berkorban. Bisa, orang kaya bisa menerima dari daging kurban supaya dia merasa, supaya dia punya malu. Maka oleh karena demikian masih ada waktu untuk menyedur, yaitu apabila ada keinginan, seturlah semasa masih ada waktu, insya Allah 5 hari lagi. Maka oleh karena demikian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihannya bulan Zulhijjah ini, kita selalu diberikan kekuatan, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa melaksanakan ibadat-ibadat yang dengan ibadat tersebut mudah-mudahan akan menjadi amalan memberatkan timbangan kebaikan kepada kita esok di hari hisab. Maka hanya sekian, mohon maaf di atas segala kekurangan dan kejanggalan. Sekarang kita memasuki kepada rukun 2 al-khutbah.